Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Kekerasan dalam rumah tangga kembali memakan korban jiwa. Di Cianjur, Jawa Barat, pemirsa, seorang istri mendapat penganiayaan luar biasa dari suaminya yang berstatus warga negara asing. Nasib nahas dialami seorang wanita cantik di Cianjur, Jawa Barat. Perkawinannya dengan seorang pria asal Timur Tengah justru mengantarkannya ke alam baka. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kebahagiaan Sarah membina rumah tangga dengan Abdul Latif, seorang pria WNA asal Arab Saudi ini, rupanya hanya seumur jagung. Bahkan, Sarah harus kehilangan nyawa dengan cara tragis buah ulah biadab suaminya yang tega menyiramnya dengan air keras. Akibat siraman air keras itu, Sarah mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Sementara, upaya pelaku yang hendak melarikan diri kembali ke negeri asalnya berhasil dicegah petugas. Dugaan motif sementara pelaku sakit hati terhadap korban. Karena kami juga masih melakukan pendalaman untuk itu, sakit hatinya seperti apa. Di lingkungan tempat tinggalnya, Sarah dikenal ramah, baik, dan tak sedikit pula yang memujinya rupawan. Bahkan 1,5 bulan usai menikah siri dengan Abdul Latif itu, warga juga mengaku tak pernah mendengar ataupun melihat ada perselisihan berarti di rumah tangga Sarah. Terang saja warga kaget begitu tahu Sarah mengalami penganiayaan luar biasa hingga merenggut nyawanya itu. Di sosok almarhum sendiri dia baik, ramah sama orang gitu kan, nggak pernah nyari-nyari masalah gitu. Orangnya baik sih menurut pandangan saya sebagai adik sendiri juga gitu. Baik ke semua orang, nggak ada kata menyakitin gitu, nggak ada. Kalau dari si pelaku, dia awal-awal emang dia rajin ibadah baik, tapi semenjak udah nikah dia jadi lebih agresif. Agresifnya gimana itu? Agresifnya jadi sering ngekang ke almarhum, terus kalau apa-apa dikit-dikit cemburu, kalau meskipun keluar rumah sama mama juga ke pasar atau kemana atau ke rumah sakit pun bahkan diikutin gitu, mau ke dokter. Yang saya nggak ada cekcok apa-apa. Sehari-hari biasa mah adem ayam. Nggak pernah berantem? Nggak pernah. Apa kondisinya kata dia disiram air keras. Terus dijedutin karena Rainnya bengap. Pelaku KDRT ini penyebabnya lebih ke ketidakmampuan dia dalam mengelola emosi, mengelola konflik ya. Jadi mungkin bisa jadi dia tumbuh di keluarga yang misalnya banyak kekerasan, misalnya entah ayah atau ibunya mungkin melakukan kekerasan sama dia, atau sehari-hari dia selalu melihat kekerasan gitu ya. Bisa jadi mungkin ayahnya tadinya terlalu keras, terus ibunya mungkin nggak hadir gitu ya, tapi mungkin dia merasa bahwa selalu dituntut sama ibunya. Jadi dia tidak bisa melakukan kelekatan emosional sama perempuan. Bila berkaca ke belakang, ikhtiar Abdul Latif menikahi Sarah boleh dibilang tak gampang. Sudah 3 kali ia ditolak Sarah maupun keluarganya. Barulah pada pendekatan kali keempat, Abdul Latif berhasil meluluhkan hati Sarah. Hampir setiap hari lah gitu kan. Terus udah punya keinginan ingin ke almarhum, udah ditolak 3 kali sampai misalnya diusir lah gitu kan. Diusir sampai diusir? Sampai diusir kan ya, mungkin dari pihak almarhum juga nggak mau gitu kan. Udah sempat diusir, tapi dia kekeh gitu kan. Nggak bikin putus asa gitu kan. Malah ke rumah lagi. Sampai si almarhum menyerah gitu kan. Usaha Abdul Latif merebut hati Sarah dan keluarganya seperti tak main-main. Keseriusan itu setidaknya terlihat saat Abdul Latif tiba-tiba menyodorkan tumpukan rupiah sebagai mahar dan lalu menikahi Sarah secara siri.
Selain itu disebutkan pula bila pria 29 tahun asal Arab Saudi itu pernah berjanji akan membelikan ini itu untuk mencukupi semua kebutuhannya. Namun hingga Sarah meninggal, janji-janji muluk itu belum ada yang terwujud. Semua keluarga juga nggak ada yang tahu pengen langsung nikah gitu kan. Tahunya pengen kayak tunangan gitu, nggak tahu langsung nikah. Kayak suka gitu. Oh, dia datang sini tiba-tiba aja langsung. Iya, dia yang siapin ustadznya itu gitu kan. Siapin apa-apanya dia sendiri. Kayak katanya mau memberi perusahaan ke almarhum, terus rumah, villa gitu kan, mobil. Intinya dicukupi lah, tapi nggak ada gitu. Nggak ada selama ini. Dia misterius orangnya. Di Arabnya itu jadi si pelakunya itu misterius. Dia itu emang mulai dari data diri nggak pernah benar, terus selalu berbohong. Tiap hari itu emang kelihatannya dia itu gelisah. Kini Sarah telah beristirahat dengan tenang di alam barunya. Pun pihak berwajib masih terus mendalami kasus ini. Sementara dinginnya kamar di balik jeruji besi kini menanti Abdul Latif. Kalau boleh hukuman mati gitu kan. Ya, ini kan bukan kasus kecil juga gitu. Apalagi sampai pulang. Yang saya harap dihukumlah seberat-beratnya. Bila perlu hukuman mati. Karena udah menghilangkan saya sebagai pamannya, keponakan saya gitu, menghilangkan nyawa korban.